Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Abi Yurani Fadila dengan NIM 0520 NIM 05201003 dari program studi teknik kimia dari kelas PMSC. Di sini saya akan membahas beberapa soal latihan dari analisis regresi berganda. Kita akan mengerjakan beberapa data-data ini akan menggunakan Excel gitu. Oke, di sini eh, nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa pertanyaan yang sudah di sini. Dan ini udah data-data yang saya masukkan. Nah, sekarang kita tinggal mencari cara mencari nilai dari analisis regresi berganda ini. Nah, itu sangat mudah, teman-teman. Kita hanya menggunakan Excel, kita hanya menggunakan data analisis. Di sini data analisis, lalu kita memilih regression. Dengan memilih regression, oh ya, di sini kita estimate the multiple linear regression equation. Kita berarti membentuk nilai Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B1 X2 ditambah B1 X3 hingga BN XN. Gitu, teman-teman. Nah, karena di sini pada soal yang ini dia hanya memiliki dua data, maka nanti rumusnya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan data analisis ini, lalu memilih regression, klik OK, baru memasukkan nilai Y ini. Nilai Y-nya kita masukkan. Nah, nilai X-nya kita masukkan dua-duanya, teman-teman. Perbedaan dengan perbedaan dengan regresi linear sederhana itu hanya X itu hanya satu. Nah, sedangkan kalau berganda ini X-nya bisa dua, bisa lebih. Nah, jadi kalau dua begini kita blok dua-duanya. Selanjutnya kita klik confidence level itu 95%, baru output range-nya itu kita taruh di sini, teman-teman. Nah, habis itu kita nyalakan residualnya, dan dari residualnya residual plots-nya ini buat melihat plots-nya, teman-teman. Nah, tapi kita hanya butuh beberapa data untuk mencari Y sama dengan B0 ditambah B1X1 sama B2X2. Oke, teman-teman, kita klik OK di sini. Nah, di sini kita dapat nih sudah data-datanya. Di sini juga ada ANOVA, teman-teman. Di video sebelumnya saya juga sudah menampilkan video tentang ANOVA, jadi mungkin teman-teman bisa melihat di situ penjelasan tentang apa itu ANOVA. Nah, oke, teman-teman. Di sini kita dapat mengetahui nih, ada intercept X variabel 1 dan X variabel 2 dengan koefisien. Nah, koefisien inilah yang menjadi nilai betanya. Nah, untuk intercept ini merupakan nilai dari B0-nya. Untuk ini nilai dari B1 yaitu 2,712, sedangkan untuk yang variabel kedua ini koefisiennya 2,649 ini merupakan nilai dari B2-nya, teman-teman. Nah, mungkin kita lebih sederhanakan saja nilainya. Jadi 3 angka belakang koma. Jadi 2 angka belakang koma aja. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi rumus dari linear regression multiple linear regression itu seperti ini, teman-teman. Y sama dengan B0. Ini B0 nilainya itu dari intercept koefisien ini, jadi 0,58 ditambah 2 nilai dari B1 itu 2,71 X1 ditambah 2,05 X2. Nah, ini teman-teman nilainya.
Jadi ini merupakan dari equation atau dari rumus multiple linear regression atau regresi bergandanya. Seperti itu teman-teman. Penjelasan dari rumus ini, apabila X1 itu konstan dan X2 ini bertambah 1, maka Y prediksinya akan bertambah 2,05. Sedangkan kalau misalnya yang konstan X2 terus X1 yang bertambah 1, maka dia akan bertambah 2,71. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang pertama. Untuk soal data yang kedua, ini sama teman-teman, kita mencari multiple linear regression equation-nya. Sama seperti tadi, kita menggunakan data analisis. Kita masukkan nilai X-nya. Pertama nilai Y-nya dulu teman-teman. Baru nilai X-nya. Selanjutnya kita masukkan output range-nya. Taruh di sini. Kita klik OK. Nah. Nah, kita dapat nih teman-teman nilai dari koefisien. Nah, nilai untuk koefisien ini kita sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Nah, untuk nilai B0 nya ternyata didapatkanlah negatif 3,37. Dan untuk B1-nya bernilai 0 dan nilai B2-nya bernilai 0,95 teman-teman. Nah, jadi untuk penulisan rumusnya itu seperti ini. Y sama dengan negatif 3,37 ditambah 0 X1 ditambah 0,95 X2. Nah, ini teman-teman nilainya. Nah, rumus ini kalau kita masukkan saya lupa tadi menyampaikan, kalau kita masukkan nilai X1 dan X2-nya, maka kita akan mendapat nilai Y prediksi ini teman-teman. Ini nilai Y prediksinya. Ya, ini kita sederhanakan jadi 2,0. Nah, ini nilai Y prediksinya, ini juga ada residual. Nah, residualnya errornya teman-teman. Nilai error ini kita dapatkan dari mengurangkan nilai Y observasi dikurang dengan Y prediksi, maka didapatkanlah si nilai residual. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kita juga disuruh membentuk. Nah, di sini malah disuruh ada template teman-teman, bahwa Y mencari B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, kita gunakan lagi data analisis. Kita masukkan nilai Y-nya. Selanjutnya kita masukkan nilai X-nya. Outputnya kita taruh di sini. Kita hapus dulu. Oke, kita klik. Nah, muncul nih. Oke. Sederhanakan angkanya. Nah, teman-teman, kita bisa nih menemukan rumus dari ini. Nah, rumus dari ininya yaitu Y sama dengan 27,55 itu sebagai nilai B0-nya, ditambah B1-nya itu 0,92 X1 ditambah
0,28 X2. Nah, ini merupakan rumus dari regresi bergandanya. Nah, untuk nilai predicted Y ini kita dapatkan dengan memasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam rumus ini. Nah, untuk nilai residual kita kurangkan nilai Y observasi dengan Y prediksi yang kita dapatkan tadi. Nah, ini rumusnya kita dapatkan dari koefisien yang ada di sini. Intercept itu untuk nilai B0-nya, ini nilai B1-nya, dan ini nilai B2-nya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kita ke selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh lagi bikin kayak tadi. Cara yang masih yang sama, kita masukkan di sini. Kayaknya masukkan X1, X2-nya. Ini hapus dulu, kita masukkan di oke, kita dapat di sini nilai koefisiennya, nilai B0, B1, X sama B2-nya. Kita kita sederhanakan menjadi dua angka belakang koma. Nah, di sini setelah kita dapat rumusnya, kita dapat angka B0, B1, B2-nya, kita masuk ke rumus ini. Tadi rumus Y sama dengan B0 yaitu min 22,99 ditambah 1,4 X1 tambah 0,22 X2. Nah, karena kita sudah dapat nilai ininya, nah habis itu ada pertanyaannya yang predict the final weight of an animal having initial weight 35 kg dan given. Nah, kita masukkan 35 ke X1 dan 250 X2 ke dalam ini, teman-teman. Nah, kita harus cari nih predicted Y-nya ini berapa. Coba kita hitung. Oke. Bentar. Ternyata teman-teman setelah saya coba untuk ini mencari hasilnya, ternyata setelah kita masukkan X1-nya 35 dan X2-nya 250, maka ya prediksinya kita dapat adalah 81,01 ini, teman-teman. Untuk jawaban yang B. Nah, ini kalau kita masukkan ini 35-nya X1 dan 250-nya X2 gitu. Nah, ini untuk prediksi yang lain-lainnya, teman-teman, didapatkan dari X1 dan X2 dari data. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita sekarang bergandanya ini ada 4 X variabelnya. Jadi ada X1, X2, X3, X4. Nah, otomatis kita pasti akan membentuk rumus nanti Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4. Berarti nanti di data nanti kita mendapatkan 4 koefisien. Ini kita mulai, teman-teman, mencari datanya. Equation, kita masukkan Y-nya. Selanjutnya kita masukkan X-nya. Oke, kita masukkan inputnya ini, outputnya ini taruh di sini. Klik OK.
teman-teman. Kita sederhanakan jadi 24. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien ini, kita masuk ke rumusnya teman-teman. Rumusnya tadi itu Y sama dengan B0. Nah, nilai B0 dari koefisien yang kita dapatkan yaitu negatif 102,71 ditambah sama B1-nya. B1-nya itu berapa? 0,61 X1 tambah B2-nya 8,92 X2. Selanjutnya di sini ada 1,44 itu nilai dari B3. Selanjutnya masih ada B4 yaitu 0,01 X4. Nih, itu penutupan. Nah, kelihatan kan teman-teman ini? Rumus ini. Nah, ternyata di soal yang B kita ditanya lagi nih, predict consumption for a month in which X1-nya 75, X2-nya 24, X3-nya 90, dan X4-nya 98. Ini tinggal diinputkan aja teman-teman nilai dari X1, X2, sama X3-nya. Kita tinggal masukkan, kita hitung dulu ya teman-teman. Nah, ternyata teman-teman kita mendapatkan nilai Y-nya itu sebesar 287,7. Nah, ini nilai Y prediksi yang kita dapatkan apabila kita inputkan bahwa nilai X175, X2 24, X3 90, X4 98. Kita dapatkan Y prediksinya itu 28,7. Itu teman-teman cara mencari prediksi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini kita gunakan lagi seperti tadi. Kita analisis, equation, masukkan Y-nya, masukkan X-nya, kita taruh output ininya. Nah, ini nih dari ini. Nah, kalau dibikin rumus Y tadi, maka rumusnya adalah Y sama dengan B0 ini 141,61 ditambah. Nah, karena di sini ketemu negatif, maka menjadi kurang 0,28 X1 ditambah 0 X2. Ini seperti ini teman-teman untuk rumusnya. Kita dapatkan dari koefisien tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata teman-teman di sini ada yang sampai X itu 5. Nah, berarti kita diminta untuk membentuk B0, B1, X1, B2, X2, B3, X3, B4, X4, dan B5, X5.
5. Kita ini cukup mudah teman-teman, kita hanya menggunakan data analisis tadi. Masukkan data analisis. Oke. Ini kita kecil dulu. Kita masukin data. Kita masukin Y-nya. Baru kita masukkan nilai X-nya. Nah, maka dari itu kita dapat koefisien B0, B1, B2, B3, B4, B5. Nah, di sini kita bikin rumusnya biar kelihatan. Di sini dibuatnya. Oke. Y sama dengan B0 nya berapa teman-teman? Negatif 6,4 ditambah 1,77 X1 tambah, nah karena di sana negatif maka jadi negatif 3,66 X terus 2,41 X3. Lalu ada 5,4 itu sebagai nilai B4-nya, yaitu ini X4. Untuk yang terakhir B5-nya itu ada 14,62 kali X5. Nah, ini untuk nilai ini rumus dari regresi bergandanya. Nah, sehingga kita di sini data juga didapatkan nilai Y prediksi yang dimana kita masukkan X1, X2, X3, X4, X5 ini dari data-data observasi kita tadi. Di sini juga ada residualnya atau errornya dari pengurangan Y observasi dikurang Y prediksi. Seperti itu teman-teman. Sampai sini mudah banget ya untuk memahami regresi berganda ini. Nah, apalagi menggunakan Excel hanya menggunakan data analisis. Dan kita bisa mendapatkan rumus ini dengan mudah hanya dengan melihat data koefisiennya. Gitu. Kita lanjut. Nah, di sini masih sama, kita disuruh membentuk rumus nilai Y sama dengan B0 sampai B5 tadi. Data analisis, equation, masukkan Y-nya. Oke. Terus kita taruh sini. Nah, oke teman-teman, di sini kita mendapatkan nilai koefisien dari data-data tadi, maka kita dapat menentukan rumus dari multiple linear regression equation-nya atau rumus dari regresi bergandanya, yaitu Y sama dengan B0-nya 1710,77 dengan nilai B1 yang negatif 9,62 X1 terus B2 0,06 X2 terus di sini ada 1,38 itu nilai B3-nya dan maka dipasangkan dengan X3 dan untuk B4-nya sini negatif 3,99 X4
Lalu di sini untuk X5 yang masih negatif 358 X. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, mudah ya. Nah, ini nilai Y prediksi yang kita dapatkan dari masukkan nilai X1, X2, X3, sampai X5. Nilai residual ini hasil pengurangan dari si kurang Y prediksinya. Seperti itu. Nah, ini hanya kita melihat ini, biar bisa membentuk rumus ini. Sesuai dengan permintaan soalnya juga kan ya. Kita next soal. Nah, nomor ini malah mudah nih. Dia datanya dikit. Dia hanya minta B0, B1, X1, dan B2, X2. Nah, tapi gampangnya sih kita juga nggak pakai data analisis. Kita masukkan nilai Y-nya. Kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. Kita taruh outputnya itu di sini. Nah, oke teman-teman, kita dapat nih. Nah, kita sederhanakan angka. Oke. Maka dari itu, kita dapatkan rumus Y-nya. Y sama dengan, nah B0 di sini 350,99 itu B0-nya. Ditambah B1-nya itu, oh ternyata negatif, B1-nya 1,27 X1 dikurang 0,15 X2. Nah, ini teman-teman. Ya, dapat ya. Nah, ternyata diminta lagi ya predict when oil viscosity 20 and load is 1200. Nah, ini tinggal kita inputkan ke dalam rumusnya. Kita hitung dulu ya. 350,99 ditambah Nah, ternyata kita dapatkan nilai Y-nya apabila kita inputkan 20.200 didapatkan 145,59. Ini teman-teman nilai untuk nilai B-nya ya. Kalau kita masukkan X1 yang 20 dan 1.200. Itu teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Mohon maaf ya, ini agak lagi batuk. Selanjutnya data analisis. Kita masukkan nilai Y-nya. Nilai X1 sampai X4-nya. Kita taruh sini. Oke. Nah. Oke. Nah, karena tadi ada 4 variabel data dan diminta di soal itu, rumusnya itu B0, B1, X1, X2, maka kita dapatkan koefisiennya, terus gini. Nah, kita tulis tuh rumusnya. B0 kita dapat adalah negatif 884,67 dikurang 0,84 1 dan ditambah 4,91 X2 selanjutnya ditambah 1,33 itu X3 ditambah 11,93 X4. Ini rumusnya teman-teman untuk nilai yang diminta di soal tadi. Itu hanya melihat koefisiennya. Itu teman-teman.
sangat mudah. Nah, ini nilai prediksi Y. Nah, ini juga nilai residualnya. Seperti yang kita katakan tadi, prediksi Y ini hanya didapatkan dari masuknya nilai X1, X2, sampai X4 ini ke dalam rumus Y ini, dan residualnya hanya pengurangan dari observasi dikurang prediksi. Kita lanjut. Masih sama permintaan soalnya. Kita masukkan Y-nya, masukkan X-nya, taruh di sini. Oke. Nah, ini dapat nih. Ini kita kecil saja. Oke. Nah, karena diminta tadi itu rumus Y-nya, maka kita dapat menuliskan Y-nya itu seperti ini. Y sama dengan B0 itu 3,32 ditambah B1-nya itu 0,42 X1, untuk B2-nya itu negatif 0,3 X2. Selanjutnya untuk nilai B3-nya itu 0,02 X3, dan untuk nilai yang terakhir yaitu nilai B4 itu 0,12. Ini rumusnya, teman-teman. Hanya dengan melihat ini kita dapat rumus ini. Gitu. Nah, ini untuk nilai prediktor Y sama residualnya. Sama seperti dari cara ini, teman-teman. Ini udah banget ya. Jadi teman-teman juga udah paham nih karena berulang-ulang caranya dengan yang sama. Gitu. Hanya melihat koefisien yang ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita tentukan lagi bentuknya sama, kita harus memprediksi dengan nilai-nilai X1, X2, dan X3. Oke, kita masuk ke data analisis, dimension, ininya, Y-nya kita masukkan ini, dan untuk nilai X-nya kita masukkan. Oke, output range-nya kita ganti, taruh di oke. Nah, dapat nih, baru kita sederhanakan angka. Oke, kita periksa. Nah, dari itu kita dapatkan rumus bahwa rumus Y sama dengan B0-nya kita ketahui di sini negatif 21,47. Ternyata B1-nya itu negatif. Ini negatif 3,32 X1. Terus B2-nya 0,25 X2. Selanjutnya di situ ada 20,34 X3. Tuh. Nah, ternyata di soal diminta X1-nya itu 14, X2 220 sama X3-nya 5. Nah, itu berapa tuh? Nilai Y prediksinya. Kita hitung ya. Bentar. Kurang 3,32. X1-nya 14 tambah 0,25 220 ditambah 20,43 34 dikali. Oke, teman-teman, kita mendapatkan nilai Y-nya, Y prediksinya dengan X1 14, X2 20, dan X3-nya 5, maka didapatkan Y prediksinya itu 88,75. 88,75. Gitu, teman-teman, nilainya, cara nyarinya untuk soalnya.
Dan untuk nilai Y prediksinya seperti ini, dari kita masukkan X1 dan X2 perumus tadi sehingga mendapatkan nilai-nilai seperti ini, dan untuk residualnya kita hanya mengurangi nilai Y prediksinya, Y observasinya dengan Y prediksinya, maka kita mendapatkan error residual. Oke, mungkin dari saya itu dulu penyampaian video mengenai analisis regresi berganda menggunakan Excel. Ini sangat mudah dan ya teman-teman pasti mengerti. Oke, sekian dari video saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.